Kayak aku kan mau mandi ya, Jam mau berapa? mandi. Ya aku emang termasuk salah sih sering mandi tengah malam sebelum tidur gitu. Soalnya kan aku keramas, pas gini tuh kayak kok lain, pas buka tangan aku gemeter, kaki aku gemeter, semua gemeter. Itu aku udah nggak bisa ngapa-ngapain. Dan itu bau banget. Nah aku mandi, itu real aku ngerasa aku mandi pakai darah. Dan dia ketawa. Itu ketawanya jelas banget. Kayak aku udah nggak bisa ngapa-ngapain. Abis itu aku kan mau berdiri mau ngidupin lampu ya. Terus itu aku ngelihat banget dengan jelas sampai sekarang aku masih jelas. Itu di atas lemari aku dia ngeliat aku kayak gini. Halo teman-teman, malam ini bakal ada cerita dari seseorang yang tinggal di kos-kosannya sendiri nih di daerah Grogol, Jakarta Barat. Jadi dia di sana nih dari awal ngekos tuh udah dapat gangguan sampai sekarang. Dia masih di sana dan masih digangguin. Dan dia malam ini mau cerita nih kejadian horor yang dia alami. Tapi sebelumnya kenalan dulu sama orangnya di sebelah gue udah ada Kak Fania. Halo Kak. Halo. Thank you Kak ya udah datang jauh-jauh dari Jakbar Ya. ke Bekasi. Hujan-hujanan lagi. Demi Kak Gilang lah ini. Ede, aduh jadi terbang saya. Thank you ya Kak ya. Ya. Dan ini katanya mau nyeritain kejadian horor di kosannya sekarang. Masih tinggal di sana. Ya. Bener? Benar. Ya kan? Itu kejadian horornya maksudnya memang gimana nih Kak? Awal mulanya kenapa nih? Nah kalau kosannya sendiri sih aku dibantu temanku sih Kak Oh, nyari. dapat dari temen Iya infonya. benar. Terus Oke, ya oke. udah karena aku mikir kayak lokasinya strategis deket sama officeku, ya Mm-mm. sudah aku nggak mikir. Oke. Dan kenapa nih kok ngekos gitu? Yang jadi pertanyaan kenapa ngekos? Karena kebetulan aku emang dapat kerjaannya di daerah deket situ. Rumah di mana? Kalau aku kan aslinya di Pulau Seberang. Oh, seberang lah, bukan Iya, dari Pulau Jawa ya. Bukan. Orang seberang. Orang seberang. Iya, jadi di Iya. sini ngerantau, Iya. makanya betul. ngekos. Iya betul. Oke. Banyak nih ya kan fighter wanita yang Hmm. ngerantau ke sini buat mengais rezeki dan Hmm. memang ketemunya kosan yang horor nih ternyata Iya, ya. Dan benar sampai banget. sekarang gangguan masih ada ya katanya? Ada. Oke. Ini nanti diceritain detail gimana ya kayak dan ini kos-kosan di Grogol, Jakarta Barat. Oke. Jadi buat teman-teman yang penasaran sama ceritanya Kak Fania, nonton video ini dari awal sampai habis karena video ini bakal terornya itu berentet. Tak nggak bisa habis. Dan buat kalian yang mau cerita, datang langsung sini tuh caranya gampang. Kalian tinggal klik link di deskripsi di bawah video ini atau yang sering main Instagram bisa follow Instagram kita di @loncengmisteri, di bio-nya itu juga ada linknya ya. Langsung nyambung ke WA, oke? Kapan nih langsung kita mulai aja ya ceritanya? Oke. Jadi aku itu tinggal di salah satu kosan di daerah Jakarta Barat. Nah itu tuh kosannya itu ternyata menyimpan banyak banget cerita-cerita horor yang aku enggak tahu. Oke. Sebelum aku mengetahui cita-citanya itu sebenarnya aku tuh sempet digangguin oleh hal-hal gaib mulai dari pertama aku tinggal di situ. Jadi kosannya itu kira-kira kosan yang cukup ternama dan itu tuh apa ya? Bisa dibilang padahal itu cukup kosan yang cukup pricey. Yang mahal. Iya, yang Oke. kosan yang cukup mahal, yang cukup terkenal dan buat anak-anak office atau anak-anak kuliahan udah pasti tahu lah. Banyak nih kamar ya berarti. Banyak, dia sampai lantai 4. Wow. Dia sampai Oke. lantai 4 dan di paling atasnya itu ada rooftop. Oke. Nah,
Jadi itu kosannya itu, jadi untuk harganya tuh kita kan tergantung tingkat kamarnya nih. Jadi itu kayak yang lantai 1 yang paling mahal, lantai 2 yang middle, lantai 3 middle, lantai 4 paling murah. Oke, bedanya Gitu. apa nih? Ya kalau lantai 1 kan nggak naik tangga. Oh gitu. Iya. Iya. Kalau misalnya di kosan yang sekarang aku tempatin dan sampai sekarang masih aku tempatin itu, kelebihannya juga itu tuh emang dia deket akses kemana-mana. Ya, di Jakbar yang dekat kemana-mana nih. Iya. Berarti. Aksesnya deket kemana-mana gitu. Terus untuk transportasi gampang gitu. Nah, untuk wilayahnya juga ya wilayah cukup ramai. Wilayah paling ramai di Jakarta Barat lah kira-kira seperti itu, Kak. Jadi aku pindah tuh ke kosan itu. Nah pas pindahannya itu juga tuh aku sebenarnya nggak tahu tuh ada cerita-cerita aneh gitu, karena jujur aku tahu kosan itu dari temenku. Oke, waktu itu dapat di lantai berapa? Aku Kapannya? lantai 3. Lantai 3. Iya lantai 3. Nah kosan aku kan kebetulan di lantai 3 karena dan kebetulan karena yang kosong di lantai itu. Nah jadi aku pindah tuh, tapi temen aku itu enggak menceritakan apapun. Teman aku cuma bilang kosannya bagus, kayak full fasilitas, udah tinggal bawa baju doang, nggak usah mikir apa-apa. Ya udah. Dapat semua tuh. Dapat semua. Kasur, laundry apa semua, Lemari wifi, ada. parkir mobil, lemari semua ada. AC juga. Ya sesuai yang aku cari gitu. Hmm. Tapi teman aku nggak menceritakan secara rinci nih. Ada something apa tuh aku juga belum tahu nih awalnya nih, Kak. Nyaman nih berarti kosannya. Iya, pokoknya kosannya tuh ya memang ya ada harga ada kualitas sih, Kak. Benar. Nah hari pertama aku pindah ke situ kan mungkin ada kesalahan aku juga ya, pindahan pas maghrib. Oke. Nah pindahannya itu pas maghrib. Nah pas juga berberes itu aku juga menggunakan pakaiannya yang kurang sopan lah, jadi kayak aku cuma pakai tank topan gitu. Kayak karena kan aku mikirnya karena di dalam kamar kosan ya siapa yang mau ngeliat gitu, nggak ada kan. Nah jadi pas aku beres-beres kamar itu 1 harian setelah pindah, nah malamnya itu tuh udah mulai datang tuh teror pertama kalinya. Nah itu aku mimpi ditindih badannya sama sosok tinggi, besar, hitam, giginya panjang. Itu lagi tidur. Iya aku lagi tidur tengah malam. Nah pas aku itu tapi kayak sosoknya tuh kayak beneran nyata ada gitu. Terus pas aku buka mata ternyata nggak ada, ternyata tuh halusinasi aku. Oke. Nah Itu hari pertama tuh. itu hari pertama. Cuman aku tetap berpikir positif karena mungkin aku pikir mungkin karena kesalahan aku pindahnya pada saat maghrib dan menggunakan baju yang kurang layak. Oke. Terus kan aku besok paginya itu kerja kayak biasa tuh. Oh iya, aku tuh juga ngambil syuting juga, Kak. Syuting. Ya, jadi aku tuh ngambil freelance syuting juga. Dan kebetulan waktu kejadian setelah habis ketindihan itu, aku emang dapet kerjaan syuting film horor. Oh iya. Ya. Wow. Oke. Ya, aku dapat syuting film horor. Nah, aku kebetulan juga lokasi pas take-nya itu di kuburan. Oke. Nah, di kuburan kan. Nah, jadi kita kan yang namanya kalau syuting di kuburan kan nggak mungkin ada tempat ganti wardrobe kan. Otomatis kita ya di seputaran situ cuma dikelilingin gitu kan. Ya paling di mobil. Iya, paling gitulah. After syuting itu aku pulang sekitar jam 2, jam 3 subuh. Wow. Ya jam 2, jam 3 subuh, nyampe kosan juga udah mau azan subuh. Nah pas aku pulang itu, aku nggak tahu entah mata aku kecapean atau gimana, aku sempat ngeliat tuh kayak bayangan putih. Deket tangga. Oke. Deket tangga itu aku ngeliat jelas banget bayangan putih, cuman aku kayak berpikir, mungkin karena aku capek. Aku masih berpikir kayak gitu. Nah pas aku masuk kamar, kamar aku itu kan posisinya ini balkon, ini kamar mandi. Nah, aku itu lupa nih nutup pintu balkon. Nah, lampu kan mati tuh. Tapi ada bayangan lewat di depan balkon, seret gitu. Terus aku hidupin lampu. Terus aku berpikir kayak, mungkin ini gorden. Dan kebetulan si gorden aku tuh kayak warna abu-abu muda gitu. Jadi aku tetap berpikir positif. Ya udah, mandi beberes gitu. Nah, 3-4 hari jelang itu, aku kan syuting lagi tuh, ada scene-nya aku tuh di kuburan lagi. Nah di kuburan lagi kan. Nah itu aku nggak pulang aku sekitar 3-4 harian lah. Aku nggak pulang, aku di dekat-dekat lokasi syuting karena ada scene-nya aku daripada bolak-balik kan. Tidur di situ dekat situ. Dekat-dekat situ ada. Jadi tidur. Terus tuh hari ketiganya kan pulang lagi ke kosan tuh. Nah pas di jalan mau pulang ke kosan itu
aku kayak ngerasa kayak ada yang ngikutin nih. Cuman aku ya walaupun aku nyetir sendiri tetap aku berpikir positif kan, nggak mau lihat spion pokoknya aku tuh dari dulu kalau nyetir di atas jam 2 aku tuh nggak pernah mau lihat spion. Jadi spion atas tuh pasti nggak pernah mau aku lihat. Dibalik dong, ditutup iya, aku pas itu nggak akan pernah aku mau lihat. Aku pulang kan, nah di parkiran itu aku kayak ngeliat lagi tuh sosok nih parkiran, kan ini parkiran mobil masuk ya. Nah mobilnya aku itu di sebelah sini. Jadi tuh kita per kamar itu yang punya parkir mobil udah ada dikasih tahu nih, oh ini kamarnya yang segini nih, kamar ini yang nomornya. Iya, udah ada nomornya. Kayak di apart ya. Ya pokoknya tuh. Nah di bagian ini nih mobilku. Aku itu ngeliat banget sampai sekarang, itu tuh persis aku ngeliat orang tinggi, gede, giginya tuh panjang banget, badannya sampai nembus ke atas banget. Aku tuh terkejut, aku pikir orang, karena dia pas depan mobilku, pas banget depan mobilku. Nah aku terkejut, pikir orang, pas aku lihat nggak ada gitu. Ya udahlah tuh, aku tetap berpikir oh mungkin aku capek, ke pintu dong. Aku naik ke atas. Nah di lantai, ini kan aku lantai 3 ya. Ini kan tangga lantai 1, lantai 2. Nah yang mau naik ke lantai 3, itu tuh ada suara anak-anak main. Cuma berpikir logikanya, anak siapa yang main jam 3:30 subuh? Kan nggak mungkin anak manusia kan. Cuman aku berpikirnya gini, karena aku ingat di lantai 2 itu emang ada yang punya anak usia TK gitu. Mungkin bangun atau apalah. Aku tetap memberanikan diri naik kan. Pas naik, kok agak lain ya rasanya. Habis itu aku masuk kamar, pas aku mau mandi itu tiba-tiba keran aku tuh kayak mati. Gitu kan, terus kayak token perasaan aku udah isi gitu. Token udah isi, terus pas aku keluar tiba-tiba hidup lagi. Habis itu aku mikir kayak nggak mungkin kan jetek gitu kan, nggak mungkin. Nah habis itu aku tanya ke security di bawah kayak, Pak ini tadi kok tiba-tiba lampu aku mati ya? Enggak kok Neng, nggak ada yang mati. Oh ya sudah gitu kan, udah. Abis itu aku tidur kayak biasa ya. Pas aku mau skincarean, nah di belakang aku itu kan ini kaca nih, di belakang aku tuh kayak ada ngeliat cewek, terus matanya itu udah keluar darah, tapi rambutnya itu panjang banget tapi putih. Di mana dia? Di belakang aku. Persis. Dia. Dekat apa jauh posisinya? No, ini aku, dia di belakang aku. Wow. Dia di belakang aku, cuman aku kayak gitu. Pas sepintas. Iya, pas aku lihat ke belakang lagi udah nggak ada. Terus tuh kayak langsung bulu tangan aku merinding. Merinding kan, terus tuh kayak ya udah aku matiin lampu tidur. Nah, abis dari belakang aku yang malamnya tuh besoknya aku demam. Cuman aku tetap berpikir positif. Oh mungkin kecapean. Kecapean kan, cuman kayak kecapeannya agak beda nih, badan aku tuh kayak dihajar 10.000 warga deh kayaknya. Cuman kalau misalnya dibawa ke dokter bilangnya cuman kecapean gitu, ya udah gitu ya. Habis itu aku tuh nggak keluar kamar ya kan. Nah 3 hari 4 harian menjelang itu aku kan emang sedikit insom ya kayak. Nah pas itu tuh sekitar jam 2-an deh, jam 2-3-an gitu. Pas aku lagi main handphone, itu di depan balkon aku tuh kayak ada yang tahu sapu lidi nggak sih? Tahu kan sapu lidi? Nah itu tuh kayak ada yang geret-geret gitu loh, kayak ada yang nyapu di balkon. Tapi emang ada sapu lidinya di situ? Enggak, aku nggak punya sapu lidi, nggak pernah punya sapu lidi. Nggak pernah punya sapu lidi. Nah aku kayak ada yang geret-geret sapu gitu. Aku berpikirnya oh mungkin tetangga sebelah. Tapi aku ingat pas aku terakhir itu, seingatnya aku siangnya itu aku ngeliat yang di sebelah kirinya aku itu pergi. Oke. Ya kak, yang di sebelah ini nggak ada orang. Aku berpikir kayak siapa yang nyapu gitu ya. Terus aku pikir kayak oh mungkin tetangga sebelah kali, rumahnya mungkin kamarnya keset kali. Cuman nggak logik juga, jam 2, jam 3 gitu. Dan suara sapunya itu jelas. Habis itu udah aku diem tuh, aku tetap main sosmed kan. Tau gak sih bunyi kayak ada orang jalan tapi pakai dress panjang gitu, tau gak sih? Kayak tersayut-sayut gitu. Ya. Nah kayak gitu tersayut gitu kan. Nah itu juga kan hordennya aku tuh warna abu-abu muda ya. Jadi itu kalau bayangan gitu tuh cukup jelas gitu. Nah itu kelihatan banget kayak panjang jalannya. Jalannya gini. Gitu.
Tapi dia kayaknya pakai dress panjang. Nah habis itu aku tanya siapa, malah nangis. Ya aku spontan dong keluar, aku lihat nggak ada siapa-siapa. Kosong. Spontan nggak ada siapa-siapa, kosong. Habis itu aku kembali ke kasur kan, aku ke kasur lagi kak. Terus itu tau nggak sih, aku itu kan di kamar mandi ada ini ya, apa sih namanya yang kalau buat beres-beresin badan-badan gitu loh, yang kayak apa sih, sikat gitu. Iya, sikat punggung. Sikat punggung. Itu tuh kayak digini-giniin. Serius digini-giniin. Kayak diadu-aduin ke tembok iya. ya? Itu kan kayak, aku mikir, oh mungkin angin, tapi angin dari mana gitu kan. Terus aku diem aja gitu. Digitu-gituin. Terus, aku diem aja kan, aku nggak ngerespon, nggak ngapa-ngapain. Terus itu kan pintu kamar mandi itu emang agak sedikit, nggak bisa ditutup ya, agak renggang gitu. Nah pintu kamar mandinya digini-giniin sama dia. Digini-giniin gitu loh, biar kebuka tutup. Terus aku kan coba memberanikan diri, aku bilang gitu kan, jangan ganggu dong, gue sakit nih, aku bilang kayak gitu kan. Malah pintu aku dibanting, cekrak. Terus tuh aku refleks, aku bilang ini, lu kalau berani keluar dong gitu, jangan main-main kayak gitu, katanya nggak jelas lu, bilang kayak gitu. Nah mungkin dia juga ngerespon atau gimana. Nah yang ini dia ketawa, tapi ketawanya tuh bukan ketawa bukan kayak gitu, ketawanya tuh kayak orang ketawa terbahak gitu, hahaha gitu. Anjir. Iya. Nah itu aku nggak berani, itu aku langsung lari ke bawah sih. Ini jam berapa sih posisinya? Itu posisi jam 3-an. Oke. Itu posisi jam 3-an, aku langsung lari ke birit ke bawah sampai ke security. Sampai security nanya, loh Mbak Fania katanya sakit, kenapa lari ke bawah? Nggak apa-apa, numpang duduk ya Pak D, aku bilang itu di bawah. Ini udah berapa hari ngekos di situ sih? Udah ada sebulan belum sih? Udah sebulan di situ. Ya? Cuman kan di kosan yang aku tempatin yang sampai sekarang sih aku masih di situ. Oh masih di situ? Oh iya. Tadi bilang masih di situ ya. Nah, aku itu di situ ke kosannya itu bayarnya per tahun Kak. Jadi itu kalau misalnya kita pindah tiba-tiba ya rugi dong. Bener. Nah, jadi itu emang kita kosannya itu per tahun di situ. Nggak bisa main pindah suka-suka dan minta refund gitu, nggak bisa. Abis itu aku punya teman aku itu kebetulan anak IndiHome ya. Terus dia kayak ngeliat gitu, kayak lu tahu nggak sih sebenarnya cerita kosan ini? Kenapa? Aku bilang gitu kan. Nggak apa-apa sih, agak banyak ya. Dia cuma bilang gitu doang. Kenapa? Agak banyak? Iya, agak banyak kenapa ya? Nggak apa-apa, agak banyak. Nah, jadi tuh di deket sebelum menuju kosan aku itu, menuju kamarku itu kan ada satu lorong yang kosong. Nah, satu lorong yang kosong itu emang posisinya lembab banget, dan itu nggak pernah ada yang berani tinggal di situ sih katanya. Itu lorong apa emang? Itu sebenarnya lorong kamar, cuman itu kosong, lembab karena nggak ada yang nempatin. Oh. Nah, pas teman aku yang indigo itu datang kan, kita mau keluar nih cari makan ya sekitar jam 8-an lah. Terus dia ngeliat ke lorong itu. Terus kayak, lu pernah ada ngeliat sesuatu nggak di lorong itu? Enggak lah, ngapain gue lihat lorong itu, nggak penting gitu kan. Oh ya udah kayak gitu kan. Nah, habis itu kayak dia bilang, yang penting lu di sini jangan ganggu mereka deh, mereka ngincar lu katanya gitu kan. Iya dia bilang itu kan. Ngincar gua kenapa? Aku bilang kayak gitu. Ya nggak apa-apa, pokoknya lu jangan aneh-aneh lah katanya. Oh ya udah gitu kan. Habis itu aku kan orangnya cukup penasaran ya Kak. Jadi aku cukup penasaran kan. Jadi waktu itu aku ya baru pulang party lah gitu ya, jam 2. Jadi pas naik tangga itu aku penasaran kan, kenapa sih nih anak bilangnya kayak banyak nih di lorong itu gitu kan. Pas aku lihat biasa aja nih, aku lihat pertama kali itu biasa aja. Jadi tuh pas aku mau keluar lagi, mau beli makan lagi, mau keluar, pas aku mau turun aku lihat di lorong itu kayak seakan-akan, tahu pasar nggak sih? Seakan-akan ramai banget di situ, tapi nggak ada orang. Ada suaranya tapi ada suara tapi nggak ada orang. Aku tetap berpikir mungkin karena gue tipsi kali ya. Iya, agak-agak mabok dikit. Iya, mabok dikit oke lah gitu kan. Habis itu pas aku udah habis beberes nih, kan habis makan di bawah tuh, kebetulan di bawah kan ada tempat makan ya. Naik ke atas makan. Nah, habis itu aku beberes nih. Pas aku beberes itu kayak
Ini kan sebenarnya nih di depan aku tadi nggak ada orang, di samping nggak ada orang, di atas nggak ada orang. Tapi dari samping gitu kayak ada tahu palu yang gede banget untuk mecahin beton gak sih? Tahu. Itu tuh dipukul dari samping. Kenceng banget dong itu. Beneran kencang banget. Itu aku inget banget tuh. Itu kuat banget kayak orang mau mecahin beton. Padahal itu, nah disclaimer lagi, kamar aku itu emang di sampingnya itu nggak ada apa-apa dan langsung ketemu lorong yang kosong itu tadi. Oke. Nah itu kayak ada palu yang buat mecahin beton, buang. Aku mikir kayak anjir apa nih? Nah cuman aku diem kan. Terus dari atas yang sebelah kanan itu, nah itu tuh kayak ada suara orang nih. Gitu. Itu habis suara yang beton itu? Suara mukul itu ya? Itu nggak selang sampai 5 menit, cuma 2 menit doang. Itu ya sorry tuh saya kalau kita mikir itu suara orang mendengkur, itu bukan suara orang mendengkur karena nggak ada orang di atas kepala aku itu nggak ada orang. Maksudnya tuh kayak yang di depan hadapan aku tuh nggak ada orang, kosong. Gitu, dan itu suara orangannya ada sekitar 10 menit. Habis itu kan aku di kamar itu pakai shower ya. Showernya dihidupin. Nyala sendiri. Terus tuh kayak karena aku udah capek, aku bilang gini, tolong dong matiin gitu. Mati. Ini nurut dia? Serius mati kan? Tapi dia ngapain lagi coba? Dia mainin gorden. Gorden balkon? Iya, dia mainin gorden gini-giniin. Terus tuh kayak aku cuma bilang, tolong dong, gue capek, pengen istirahat gitu. Gue kan nggak ganggu elu. Suara yang ketawa yang kemarin sempat aku dengar itu ketawa lagi. Nah, besok siangnya aku ngomong nih ke yang jagain kosan. Aku ceritain kan kalau misalnya kenapa sih aku kemarin digangguin bla 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 gitu kan. Terus dia bilang, mungkin halusinasi Mbak aja kayak gitu kan. Terus aku bilang kayak, kalau halusinasi aku bukan sekali 2 kali sih, aku bilang kayak gitu kan. Enggak kok Mbak, nggak ada apa-apa. Nah akhirnya aku kan penasaran nih. Aku tanya dong sama temanku yang merekomendasiin kosan aku kan. Tanya, aku mau nanya dong, apa? Aku berapa kali udah dapat kejadian gak enak nih. Lu kan kemarin gak sempat bilang tuh tentang kosan ini, lu bisa gak ngasih tau ke gua gitu. Dan ternyata bener, di kosan itu tuh sempat ada diri, terus ada yang dibunuh, ada yang overdosis, ada yang gantung diri. Dan posisinya itu yang gantung diri itu di bawah kamarku. Oke. Di bawah kamarku persis yang gantung diri. Di lantai 2 tuh ya? Iya. Dia. Sorry itu saya dia pasangan sesama jenis. Wow. Cowok cewek? Cowok. Iya. Kalau yang sorry itu saya yang itu cewek pekerja malam. Nah ternyata yang kenapa lorong itu kosong yang itu ternyata di situ sebenarnya pusatnya. Bukan pusatnya apa ya? Ya yang banyak korbannya tuh di situ. Nah aku bilang, masa sih kok lu nggak pernah cerita ya? Kalau gue cerita lu nggak bakalan jadi ngekos di situ lah katanya kayak gitu. Sementara lu kan waktu itu emang pada saat itu aku nyarinya urgent, butuh cepet gitu, yang terdekat gitu. Dan yang di lorong tengah itu tuh sempat ada sorry itu saya pekerja seks komersial yang di sama tamunya. Oke. Dan itu nggak langsung dikuburin, jadi itu dibunuhnya tuh ya dipakai, abis itu diracunin 3 hari baru ketemu mayatnya. Berbau dong. Iya. Dan itu nemuin penjaga kosannya. Nah terus kayak itu posisinya di mana? Pas di belakang kamar lu katanya. Karena tembok kita tuh kan gini. Nah ya udah di belakang kamar aku banget. Gitu. Terus itu seriusan lu? Iya katanya kayak gitu. Terus aku bilang kayak gitu. Terus yang satu lagi di tangga itu pernah ada yang sengaja didorong sama sesama temen ya PSK-nya sesama didorong. Iya. Nah meninggal di tangga itu. Terus aku bilang kayak iya kemarin tuh aku tuh sempet kayak ngelihat suara cewek. Terus tuh kayak sempet ada cewek pas aku lagi ngaca. Aku bilang kayak gitu kan. Terus dia bilang, lu tau nggak sebenarnya tuh kenapa lantai lorong tengah itu nggak pernah ada orang gitu atau nggak pernah ada yang ngisi karena di situ tuh banyak kejadian, di situ kejadian gitu. Ada juga yang di
itu sama anaknya, dan aku berpikir kayak mungkin anak-anak yang pernah aku dengar itu bisa jadi ya anaknya dia gitu. Maksudnya ini kosan banyak kasus ya berarti ya? Iya, ternyata kosannya tuh banyak kasus karena di situ katanya sebelum jadi kosan yang sekarang yang ya cukup ternama sekarang ini, itu tuh dulu tuh bisa dibilang kayak sarangnya cewek-cewek yang kerja malam gitu loh. Oh dulu kos-kosan Texas dulu ya. Sekarang tapi udah enggak ya? Sekarang udah ya masih Texas sih, cuman udah ada nama aja sekarang. Udah dibagusin. Udah maksudnya bangunannya udah direnov gitu. Udah renov, udah ganti nama segala macam gitu. Karena banyak kasus itu. Iya. Ternyata aku juga baru tahu ternyata yang kasus ganti diri itu ternyata viral pada zaman itu ya. Dan ternyata akunya aja yang nggak tahu dan nggak pernah cross check gitu. Gue pernah denger beritanya. Ini kosannya yang di koridornya ada balkon juga nggak sih? Yang Iya. ada depan. Cat putih. Ntar dah cerita di bawah dah. Kan kosannya sama kayak kosan temen gue dah. Jadi temen gue mau cerita di sini tapi belum berani. Kayaknya kosannya sama. Soalnya ada yang sama jenis meninggal itu kan. Gue pernah dikasih lihat fotonya kosannya. Iya. Anjir, masa iya sih? Iya, dan kalau misalnya kakak mau eksperimen, coba aja. Ke situ. Siapa tahu karena yang di lorong tengah itu emang menurutku yang paling serem itu di lorong tengah sama di parkiran sih. Tapi sampai sekarang serem itu kamar. Iya, sampai sekarang itu gangguan aku juga masih ada, Kak. Nah, masih terakhir apa kejadiannya? Nggak berhenti sampai di situ sih, Kak, untuk gangguan sebenarnya. Jadi habis aku cerita sama temanku itu, aku bilang kalau misalnya aku nampak beberapa kejadian kayak gitu, terus dia bilang kayak ya yang penting kan sekarang udah direnov bla 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 gitu ya. Terus aku bilang kayak ya udah sih gitu. Nah terus itu ya udah, aku tanya dong ke teman aku yang indigo. Teman aku yang nyaranin kosan itu ngasih tahu nih kalau misalnya ternyata emang kosan ini tuh ya emang angker gitu. Terus ya teman indigo aku bilang ya kan gue udah bilang dari awal sama lu katanya kayak gitu. Di sini tuh banyak katanya. Terus lu kesini kemarin nggak minta izin kan katanya. Lu datang doang kan katanya. Terus kayak aku mikir ya kenapa harus minta izin? Maksudnya minta izin gimana? Ya gini deh logikanya. Lu masuk kamar orang, lu masuk rumah orang, tapi lu nggak minta izin katanya gitu. Terus lu nggak pakai pakaian yang sopan katanya gitu. Terus aku diem gitu. Ya sudahlah gitu kan, sudah terjadi. Habis itu berapa minggu selang aku habis cerita sama temanku yang aku bilang aku ada ngerasain something itu, aku nggak pulang tuh. Aku berapa hari nggak pulang. Habis itu pas aku pulang lagi, itu tuh kan aku turun dari parkiran ya kayak biasa ya. Itu tuh beneran kaki aku berat banget, kayak ada yang nahan berat banget, kayak apaan sih ini. Terus tuh kayak aku bilang minggir dong gitu kan. Nah habis itu jalan, tapi masih emang agak berat. Nah terus pas aku lewat lorong itu seakan-akan kayak ada yang manggil gitu loh. Kayak ada yang manggil, kayak ada yang ngeliat, kayak ada yang manggil aku, kayak ada yang ngeliat. Terus kayak aku lihat nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa. Tapi dengar. Terus pas aku lewat, kan dia pakai lampu ya, lampu lorong. Tiba-tiba mati lampu lorongnya. Pas aku lewat balkon, kayak ada orang yang ngeliatin gitu loh gini. Tapi kayak siapa sih gitu. Ya udah aku kan nggak ada ngerasa ngeganggu siapa-siapa ya. Nah aku kan termasuk suka duduk di depan balkon tuh ya, kadang malam-malam ya pengen duduk gitu ya. Nah pas aku duduk itu kayak gini loh Kak, kayak aku duduk terus tuh kayak di samping sini aku tuh kayak ada yang bisikin gitu serius di sini aku tuh gini gitu. Terus kayak aku diem aja sambil itu nonton ya. Terus tuh kayak pas aku mau masuk kayak ada angin gede gitu loh, sruk gitu lewat. Duh, aku bilang kayak gitu. Kunci pintu kan. Nah, pas aku kunci pintu kayak ada yang ngetok. Oke. Tok. Nah, untungnya tuh kamarnya aku itu kan ada, emang sengaja aku bikin pribadi sih. Itu kayak kita bisa ngintip siapa gitu. Yes. Nggak ada orang. Terus aku pikir kayak
apaan sih gitu. Nah, habis itu pas aku mau ke kamar mandi, suara ketokannya makin kuat. Aku berpikir kayak, oh mungkin tetangga sebelah, jadi aku buru-buru. Pas lihat nggak ada orang. Nggak tahu sih ya ini percaya atau enggak. Jadi pas kejadian malam itu tuh kucing, jadi kucing itu kayak teriak-teriak gitu loh. Miau, miau, miau. Jadi kayak seakan-akan dia ngasih tahu gitu. Cuman aku kayak, shh, diam, udah malam. Dia bilang kayak gitu. Cuman dia teriak-teriak gitu kucingnya. Terus pas aku tidur, lemari aku itu kalau menurutku udah kayak lemari Conjuring, tau gak sih? Lemari kayu yang terbuka dua gitu loh. Nah, itu tuh lemari tuh always aku kunci. Itu kebuka. Terus? Itu aku kunci mah kebuka. Terus aku kayak hidupin lampu langsung hidupin lampu. Terus aku nggak bisa tidur kan, nggak bisa tidur. Aku hidupin murotal dong. Terus tuh handphone aku tiba-tiba mati. Padahal baru 10 menit tiba-tiba mati. Terus itu aku kan di atas lemari gitu kayak ada nyimpan bunga-bunga gitu. Jatuh. Nggak mungkin angin, jatuh. Udah aku tidur tuh nyalain lampu. Aku cuma bisa tidur kayak sekitar cuman 1-2 jam. Jam 4 kurang dia matiin lampu. Dia matiin lampu. Aku ini terornya parah banget ya. Iya. Bisa, maksudnya semalam itu bisa 1, 2, 3 teror loh. Iya. Sekaligus. Dan dia langsung otomatis matiin lampu. Dan aku kan ya namanya juga perempuan, wajar dong takut. Itu pada saat kejadian itu tangan aku tuh dingin banget. Terus itu kayak ada orang tinggi besar gitu. Aku ngerasa banget itu di belakang aku. Ini pas sudah tidur? Enggak, pas aku mau buka pintu. Ini pintu nggak kebuka-buka nih. Oh, oke. Nggak kebuka-buka nih pintunya nih. Terus itu sampai aku gedor-gedor gini, itu nggak ada yang denger, nggak ada yang. Terus pas aku tiba-tiba buka, badan aku semua keringetan, dan tetangga sebelah kamar aku itu kebetulan dia pulangnya subuh. Terus dia nanya, ya ampun Fania kenapa? Kok ini keringetan? Nggak apa-apa kak, bilang kayak gitu. Kayaknya aku mau pindah aja deh. Kenapa dek? Kenapa? Coba cerita di kamar kakak, katanya itu. Jadi aku cerita segala macam gitu. Nah, ternyata si kakak itu juga waktu 6 bulan pertama tinggal di situ juga ya diganggu kayak gitu. Di kamar yang berbeda? Di kamar yang berbeda. Ternyata kakak itu juga cerita, ya kamu belum seberapa dek, aku kemarin malah sempat kesurupan katanya kayak gitu. Aku bilang, iya kak, aku tuh kayak berapa kali tuh cewek kak, iya yang cewek itu yang jahil katanya kayak gitu. Itu tuh yang bekas ya PSK yang meninggal di belakang katanya. Nah itu tuh yang kayak yang jahil sama kayak yang satu lagi pasti yang tinggi besar kan. Iya. Nah ternyata aku juga baru tahu dari cerita kakak itu. Dulu itu sempet apa ya bahasanya kak, kayak ada yang pegangan gitu loh nggak sih? Dulu sempet ada yang punya pegangan gitu. Nah terus itu dibuangnya di situ. Jadi itu nggak mau, pas udah berkali-kali diusir nggak mau. Oke. Makanya dia sampai sekarang masih ngeganggu yang tinggal di situ katanya gitu. Oh itu infonya. Terus aku bilang iya kak, soalnya tuh yang tapi yang paling sering ngeganggu itu yang cewek. Kadang itu saya tiba-tiba ya bau ubi bakar, tiba-tiba jam 2 malam, jam setengah 1 malam. Terus itu kadang bau melati, kuat banget bau melatinya. Terus kayak ada yang nyapu tengah malam ya. Kalau aku mikir kakak kan nggak mungkin, ngapain kakak nyapu jam setengah 2 malam. Aku bilang, terus dia bilang, iya yang emang yang jahil dan yang sering ngeganggu itu yang cewek yang bekas dibunuh di situ, katanya gitu. Oke. Ngeri juga. Itu baru kejadian ya? Berarti iya. berapa bulan atau berapa ini? Kira-kira 6 bulan lalu lah. 6 bulan lalu? Nah, selama 6 bulan yang lalu itu sampai sekarang ada kejadian lagi nggak? Apa kecil-kecil aja, minor-minor aja? Nah, jadi setelah aku, sebenarnya itu yang paling gongnya itu sampai aku manggil ya orang pinter lah bahasanya. Gimana ceritanya? Itu tuh aku mau mandi kak. Ini kapan nih kejadiannya? Itu kejadiannya kayaknya sebelum lebaran deh. Oke. Iya, mau puasa gitu. Gimana ceritanya? Jadi tuh kayak aku kan mau mandi ya. Jam mau berapa? mandi. Ya, aku emang termasuk salah sih sering mandi tengah malam sebelum tidur gitu. Nah, aku mandi. Itu real, aku ngerasa aku mandi pakai darah. Serius, nggak bohong.
Itu kejadian paling gong. Jadi aku ngidupin showernya itu kayak darah. Serius, itu kayak darah dan itu bau banget. Soalnya kan aku keramas, pas gini tuh kayak kok lain, pas buka udah ternyata darah. Aku langsung kayak gitu, tangan aku gemeter, kaki aku gemeter, semua gemeter. Itu aku udah nggak bisa ngapa-ngapain. Aku langsung besok paginya aku langsung nelfon orang pintar gitu. Ternyata memang yang jahil itu yang si cewek ini. Dah, aku juga nggak ngerti ya. Dan menurut kata si orang pintar itu, aku itu termasuk ada yang pegangan gitu loh. Bukan pegangan sih, kayak dari leluhurnya aku tuh adalah yang dititipin ke cucunya buat dijagain gitu. Nah selama ini memang yang si cewek itu pengen ngerasukin aku. Tapi nggak bisa. Karena dijaga sama leluhur aku. Yeah. Nah abis itu dia dibaca-bacain doa. Nah aku pikir setelah itu mungkin gangguannya udah nggak ada, ternyata enggak. Ternyata si cewek ini memang beneran ganggu banget. Jadi sampai aku kan manggilnya tuh siang ya, malamnya justru lebih parah. Pas aku tidur, awalnya aku tidur nyaman tuh biasa aja. Tiba-tiba itu baju aku ditarik sama dia. Aku kan pakai daster ya, ditarik ke bawah gitu sama dia. Terus itu rak sepatu aku digini. Rak sepatu aku tuh digini-gini sampai jatuh. Dan dia ketawa. Itu ketawanya jelas banget. Cek mulu tuh. Iya. Terus tuh kayak aku udah nggak bisa ngapa-ngapain. Abis itu aku kan mau berdiri mau ngidupin lampu ya. Itu nggak bisa ngapa-ngapain. Terus itu aku ngelihat banget dengan jelas sampai sekarang aku masih jelas. Itu di atas lemari aku dia ngeliat aku kayak gini. Anjir. Serius. Sampai sekarang aku masih ingat mukanya. Matanya kosong, merah, darah, rambutnya panjang, bajunya lusuh, dia ngeliat gini. Kenapa nggak pindah aja sih? Ya kalau ditanya kenapa nggak pindah, aku udah terlanjur ngambil 3 tahun di sana. Wow. Ya, karena kan biar dapat diskon kan, gitu. Jadi udah terlanjur, jadi mau nggak mau, ya tetap dilanjutin. Pas pertama ngekos langsung bayar 3 tahun itu? Buset. Karena kan kemarin itu Kak, ada diskon-diskonan gitu ya, ditawarin diskon. Iya, gitu. ditawarin diskon 1. Terus itu sebelumnya itu kan harusnya aku kerjanya masih sampai 3 tahun ke depan ya. Oh, emang ngikutin kontrak kerja juga. Ya ternyata cuman sampai berapa bulan, habis itu kantornya pindah gitu. Kantornya justru pindah ke daerah Pluit, cuman ya nggak mungkin aku pindah. Iyalah. Gitu, pindah lagi gitu. Jadi aku ya udah. Terus kalau untuk sekarang itu paling kejadiannya nggak ada yang begitu ekstrim ya, mulai sekarang tuh paling tuh, tapi si cewek ini tuh emang sampai sekarang masih sering gangguin. Masih ada nih gangguannya berarti di kamar. Kadang itu tengah malam dia suka nyapu, terus tuh kadang ya kita katakan si Oom itu kadang-kadang dia ngintip. Nggak masang CCTV aja Kak, coba Kak gitu Kak, taruh gitu 1. Enggak lah. Yang ada nanti aku nggak berani tidur kalau kayak gitu. Jadi kalau ada yang aneh tuh lihat CCTV langsung ya kan? Enggak, tapi aku pernah waktu itu iseng nih beli kamera infrared. Ya. Nah, itu tuh paling cuma nangkap suara doang sama bayangan doang. Suara sama bayangan? Suara apa? Kayak ada suara yang itu si Oom. Iya. Dan si Oom itu berdirinya selalu depan toilet aku. Nah, selalu depan toilet aku. Makanya aku bilang, pas aku itu parkir, emang badannya si Om tuh nembusnya tuh emang ke kamar aku di bagian toilet. Oh. Nah, suaranya itu, dan aku selalu ingat, dia itu pasti selalu malam Selasa Kliwon. Oh iya? Ya, aku selalu tandain. Setiap Selasa Kliwon. Nakal juga si Om ini ya? Nah, kalau si Teteh, si yang cewek, itu dia tuh yang paling sering banget ganggu itu. Yang kadang dia nyapu, kadang dia ngelewat, kadang dia ketawa. Ini juga apa ya, anak-anak kosan itu tuh juga sebenarnya tuh udah banyak yang ngerasain kayak aku tuh ada. Ada cerita dari kamar yang mana lagi? Mostly kan dari tadi cerita dari lantai 3 ya kan? Nah, harusnya lantai 2 lebih angker dong. Iya, nah karena harusnya kan aku ada cerita kemarin ya, teman aku tuh udah juga mau jadi narasumber di kosan yang sama ya. Oh iya. Nah cuman dia tuh lagi kerja, aku nggak ketemu. Nah mau kamar kesini, mau cerita, iya, boleh. Kemarin tuh aku nggak punya kontak dia, cuman kan kemarin tuh ngobrol di warkop depan, cerita. Ngobrol di warkop. Iya, cerita gitu. Terus dia bilang, terus
gini aja deh Kak, lu cobain aja kamar gua. Ayo kita adu angker-angkeran. Oh gitu. Iya, Anjir. karena dia itu bisa dibilang dia itu cukup penghuni lama. Dan kamar yang dia tempatin itu kamar tempat si yang ditemuin diri itu. Oh, iya. Siapa? Bang siapa namanya? Apa? Bang siapa namanya nanti? Ari. Bang Ari. Iya. Bang Ari, nantilah Bang Ari. Kesinilah cerita ya Iya. Bang Ari ya. Kita coba nanti. Nanti Nah, kita tunggu dia, siapa tahu dia nanti kalau udah nggak sibuk mau cerita ke sini. iya. Ya kan? Udah lama lu udah di situ kan? Udah dia di situ kayaknya dari zaman masih jadi kos-kosan belum ini Yang masih deh. kosan Texas itu ya. Mm. Gini deh, ada cerita nggak satu aja dari dia yang paling serem waktu itu yang lu inget? Kalau yang misalnya aku ingat, dia itu pernah bilang kayak dia kan bawa motor ya, dia bawa motor. Nah, pas mau parkir di parkiran motor itu, Parkirnya basement nggak sih? Apa bukan? iya, Basement kan? pas dia mau parkiran motor itu, dia kayak nabrak cewek padahal di depan gak ada orang. Hah? Mau nabrak cewek? Iya, padahal gak ada orang. Sampai dia udah klakson loh, gak ada orang, gak ada siapa-siapa. Terus dia bilang kayak, sampai dia candain aku kayak gini, kayak, lu pernah gak tidur di atas kepala lu ada orang gantung diri? Gak pernah kan lu, katanya. Serius digituin. Kayak nggak pernah kan lu katanya. Amit-amit, aku bilang gitu. Terus baru aku bilang kayak, yaudah ntar gabung sama gue lah, kayak ngobrol di podcastnya teman gue, aku bilang gitu. Terus dia bilang, nanti deh katanya tunggu gue cuti, katanya. Boleh. Boleh tuh. Ntar cerita lah sini, ini Bang Ari nih. Hmm. Kapan dia libur biasanya? Biasanya sih dia itu kan kerja di Cikarang ya, jadi tuh kayak dia liburnya tuh weekend doang. Wait a minute. Dia kerja di Cikarang, kos di Jakbar. Iya. Serius, karena dia itu ngekos di kosan yang sekarang itu karena deket sama ya pacarnya. Oh, I see. Nah, gitu. Bucin ini bikin susah aja. Iya. Jauh loh. Itu Cikarang Jakbar, ampun. Gak apa-apa demi cinta. Enggak, iya gimana ya demi cinta tapi pinggang sakit kan. Aduh, gila. Tapi dia kalau bilang sama aku sih, dia itu ada busnya gitu Kak. Jadi ada bus yang jemput gitu di depan apa gitu. Di depan CP ada yang jemput bisnya. Oh. Gitu. Oke, ini berarti udah semua diceritain ya Kak Fania ya. Dan memang sampai sekarang masih tinggal di sana dan juga masih banyak kejadian di sana ternyata ya. Iya, tapi ya masih nggak terlalu seperti kemarin-kemarin. Ini thank you banget ya Kak Fania ya udah nyeritain ini sama teman-teman di rumah dan sama gue juga, makasih banget. Pokoknya lancar terus kerjaannya. Dan nanti katanya Kak Fania ini masih ada cerita di tempat kerjanya katanya. Di klinik. Itu di mana? Di salah satu gedung perkantoran di daerah Jakarta. Di Jakarta juga, deket sama kosan? Dekat-dekat. Oke. Nanti diceritain lagi ya kayak kejadian horornya abis ini. Boleh. Jadi masih ada lanjutan nih cerita dari Kak Fania ya teman-teman di rumah ya. Ini cerita kosan dan itu cerita selanjutnya cerita di tempat kerjanya Kak Fania dan katanya ceritanya ini nggak kalah menariknya dari cerita kosan ini ya. Dan ini thank you banget Kak udah nyeritain ini semua sama kita. Pokoknya sukses terus, lancar selalu ya Kak ya. Siap. Sehat-sehat juga. Dan buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana nih pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa di like videonya, dan buat yang mau cerita datang langsung ke sini. Itu caranya gampang, kalian tinggal klik link di deskripsi di bawah video ini, yaitu langsung nyambung ke WA kita. Oke. Ya. Di akhir video ini gue Gilang izin pamit, Kak Fania juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.